Azam Store, amanah dalam muamalah. Menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Ya, seperti seseorang itu menyembelih hewan untuk jin atau untuk orang yang mati yang ada di dalam kuburnya. Jadi ada sebagian orang yang melakukan syirik dalam beribadah kepada Allah dengan syirik seperti ini, dengan perbuatan seperti ini. Ya, saya pernah mendapati ada segolongan aliran gitu ya, yang mereka masih menisbatkan diri mereka kepada Islam. Tapi pada aliran tersebut ya, saya mendapat informasi bahwa ketika dia sampai pada tingkatan paling tinggi di dalam aliran itu, maka dia diminta untuk menyembelih sembelihan dalam rangka pendekatan diri kepada gurunya, kepada wali-wali yang menjadi gurunya, dengan niat sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas bentuk kesyirikan. Jadi kalau ada orang misalnya menyembelih hewan agar supaya tidak diganggu oleh jin di salah satu daerah, atau mempersembahkan sesajen atau semacamnya, penyembelihan hewan atau semacamnya untuk yang bau rekso suatu daerah misalnya, penguasa satu daerah misalnya selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Atau menyembelih hewan untuk menjadi pendekatan diri kepada seorang wali yang telah dikuburkan dalam kuburannya, dengan niat supaya dia mendapatkan karomah bah wali ini, misal gitu. Nah, ini jelas kesyirikan, jelas bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah untuk menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, demikian pula sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 dan ayat setelahnya, Allah mengatakan, katakan Nabi Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk salah satu maknanya adalah penyembelihan hewan kurban, dan penyembelihanku. Kemudian Allah mengatakan wa mahyaya wa mati, dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam semuanya, di dalam semua itu. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat ini maknanya adalah al-ib'ad an rahmatillah. Jadi Allah menjauhkan kasih sayangnya kepada hamba ini. Kalau Allah melaknat seorang hamba, berarti Allah memastikan hamba itu kelak akan diazab olehnya. Karena Allah menjauhkan kasih sayangnya kepada hamba ini, sehingga yang ada adalah kemurkaan Allah kepada sang hamba dan siksaannya.